Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2.01 yang difasilitasi oleh Bapak Taufik Alif Kurniawan, ST MSC, yang beranggotakan Jonathan Pandangian Christopher, Juan Petrus Nasution, Nurmutia Oktavioleta, dan Raihan Rizky Akbar Amanda. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem keamanan loker berbasis NFC menggunakan KTM. Permasalahan yang kami bawa untuk proyek kami adalah penggunaan loker di gedung ISEL FTUI, di mana loker ini menjadi sarana yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Akan tetapi, loker ini mempunyai beberapa permasalahan, yaitu tidak terdapatnya pengamanan loker. Loker tersebut dapat diakses oleh siapa saja selain penggunanya, dan juga loker tersebut sulit dibuka karena memiliki desain yang kurang bagus. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi, yaitu di mana sistem yang kami buat pada proyek ini adalah memberikan sistem pengunci loker untuk meningkatkan keamanan loker tersebut. Memberikan sistem pengunci loker menggunakan pembacaan kartu tanda mahasiswa, memudahkan pengguna untuk mengunci dan membuka loker, serta memberikan akses pengguna loker hanya kepada pengguna loker tersebut. Selain itu, terdapat juga potensi solusi dari permasalahan tadi, yaitu memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuka loker. Nah, dari solusi pertama yang kami ajukan, yaitu adalah sistem pengunci loker untuk meningkatkan keamanan loker, di mana loker tersebut dapat dikunci dan dibuka menggunakan sebuah komponen, yaitu solenoid driver, di mana saat diakses, solenoid driver itu akan membuka pintu loker, dan saat sedang tidak akses akan menutup pintu loker, sehingga loker tidak bisa digunakan. Solusi yang kedua yaitu memberikan sistem pengunci loker menggunakan pembacaan kartu tanda mahasiswa. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada pada salah satu warga di lingkungan FTUI, yaitu mahasiswa FTUI, di mana tiap mahasiswa memiliki kartu tanda mahasiswa yang sudah menggunakan teknologi NFC. Nah, dengan kartu tanda mahasiswa tersebut, sistem penguncian loker ini akan melakukan pembacaan pada kartu tersebut dan membaca bahwa si mahasiswa tersebut sedang menggunakan loker yang ada di gedung ISEL, di mana sistemnya sangat mudah, di mana mahasiswa hanya perlu menempelkan kartu tanda mahasiswanya saja. Lalu kartu tersebut akan diproses untuk mendapatkan kode unik di dalamnya. Nah, kode unik tadi akan diolah dan untuk dicek keberadaannya pada database yang ada, di mana database tersebut merupakan database untuk kartu tanda mahasiswa yang terdaftar sebagai pengguna yang akan menggunakan loker pada gedung ISEL. Nah, jika kartu tersebut ada pada database, maka loker yang ada dapat diakses, dan jika kartu tersebut tidak terdaftar atau kode unik tersebut tidak ada pada database, maka pengguna tidak dapat menggunakan loker yang ada di ISEL. Solusi yang ketiga yaitu memudahkan pengguna untuk mengunci dan membuka loker. Nah, berkaitan dengan solusi yang kedua, sistem yang kami ajukan ini cukup mudah, di mana mahasiswa hanya perlu menempelkan kartunya untuk membuka loker yang ingin digunakan, lalu menempelkan kembali kartunya untuk menutup atau mengunci loker yang ia gunakan tadi. Nah, solusi yang keempat itu memberikan akses penggunaan loker hanya kepada pengguna loker tersebut. Itu di mana loker yang digunakan oleh pengguna tersebut hanya bisa digunakan oleh pengguna itu sendiri, sehingga jika ada orang lain atau pengguna lain yang ingin menggunakan loker, maka akan diarahkan untuk menggunakan loker lain. Kemudian ada standar yang dijadikan dasar dalam penyusunan komponen yang kami gunakan untuk proyek ini. Yang pertama adalah penggunaan sumber DC, yaitu penggunaan sumber DC ini menjadi standar untuk komponen yang kami gunakan, yaitu microcontroller ESP32, karena microcontroller ESP32 itu menggunakan tegangan DC sebesar 5 volt. Oleh karena itu, di sini kami menggunakan konverter yang mengubah listrik AC sesuai standar 220 volt menjadi listrik DC sebesar 5 volt. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber tegangan 5 volt. Kami menggunakan sumber tegangan 5 volt karena kami menilai tegangan 5 volt sangat cocok digunakan untuk beberapa komponen yang kami gunakan seperti SP32, motor solenoid, dan relay yang memiliki rating tegangan masing-masing sebesar 5 volt. Kemudian penggunaan kabel. Penggunaan kabel sendiri merupakan salah satu komponen yang penting dalam menghubungkan antar komponen, sehingga komponen saling bekerja dan terintegrasi satu sama lain. Kabel di sini kami menggunakan kabel jenis kabel jumper. Kami memilihnya karena kabel jumper ini memiliki rating arus atau kekuatan antar arus yang masih aman untuk tegangan 5 volt yang dihasilkan ESP32.
Selanjutnya, dalam membuat suatu proyek, terdapat beberapa batasan yang harus dipertimbangkan. Berikut adalah batasan produk kami. Yang pertama ada ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Nah, selanjutnya juga ada etika, kesehatan dan keamanan, manufaktur, dan keberlanjutan atau sustainable. Nah, selanjutnya adalah pengujian dari produk yang telah kami buat. Yang pertama adalah pengujian satu loker menggunakan satu KTM. Dalam pengujian ini terdapat 4 skenario, di mana pada keempat skenario ini hasil pengujian dinyatakan berhasil. Selanjutnya, pengujian kedua adalah pengujian 2 loker menggunakan 2 KTM. Pengujian kedua ini dibagi menjadi 2 skenario. Jadi analisis kemampuan prototipe kami ada 5. Yang pertama interoperability atau user friendly, di mana pengguna hanya perlu menempelkan KTM pada box yang sudah dihubungkan dengan NFC reader yang tersedia. Kemudian yang kedua ada durability, di mana alat ini akan terus bekerja selama mendapatkan daya dari power supply, seperti daya dari top kontak atau power bank. Kemudian yang ketiga ada maintainability, di mana desain yang kami buat itu terletak di dalam box yang bisa dibuka, sehingga mudah untuk dilakukan maintenance. Kemudian yang keempat ada reliability, di mana sistem akan melakukan pembacaan database dengan waktu yang relatif cepat saat user menempelkan KTM di NFC reader, sehingga waktu untuk membuka locker juga cepat. Kemudian yang kelima ada scalability, di mana alat yang dibuat dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. Nah, ini kondisi loker 1 terpakai oleh pengguna KTM ini dan loker 2 terpakai oleh pengguna KTM ini. Nah, ini. Nah, bagaimana jika pengguna 2 ingin mengambil barangnya? Ya tinggal ditekan saja sama seperti sebelumnya. Contoh kita menggunakan pengguna 1 deh. Tempel dan kita tunggu sebentar di mana unik ini yang dibaca dari kartu akan dicek ke database. Lalu terbuka. Nah, kita akan berhenti menggunakan locker. Itu dengan mengambil barang yang kita taruh di dalam locker. Namun jika kita ingin tetap menggunakan locker, maka kita harus tetap menaruh barang dalam locker. Seperti contohnya saya ingin menaruh barang lagi dan saya menaruhnya ada 2 lagi tambahan barang, sehingga ketika saya tutup dan tempelkan kembali, saya dianggap menggunakan locker itu kembali. Nah, di sini kasusnya kita akan selesai menggunakan locker. Jadi kita keluarkan barang dari locker, kita tutup pintunya dan kita tempelkan kembali kartunya sehingga locker terkunci. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada orang ketiga yang ingin menggunakan locker? Di sini kondisinya adalah locker pertama tidak digunakan dan locker kedua itu digunakan oleh pengguna. Kita ada sebuah kartu dummy yang dapat digunakan untuk menguji ini. Nah, kita tempelkan. Nah, logiknya adalah locker 1 yang akan terbuka karena locker 1 itu kosong dan tidak digunakan. Nah, tadi setelah kita menempelkan kartu ini, karena kondisi locker 2 itu terpakai dan locker 1 tidak terpakai, maka yang terbuka adalah locker 1. Seperti ini. Maka coba kita masukkan barang, lalu kita tutup kembali pintu lockernya. Kita tempelkan kembali kartunya untuk mengunci locker tersebut. Sepertinya tadi sudah terdengar penguncinya sudah mengunci kembali. Coba kita cek, ya sudah terkunci kembali. Nah, berarti di sini kondisinya adalah kartu ini adalah pengguna locker 1 dan kartu KTM ini adalah pengguna locker 2. Bagaimana jika ada pengguna lain yang ingin menggunakan? Nah, contoh orang ketiga ini kita tempelkan dengan kondisi kedua locker terpakai. Nah, respon yang dihasilkan ketika kita menempelkan kartu lain dengan kondisi locker dua-duanya telah terpakai, maka dia akan memberikan respon tidak akan memberikan respon apa-apa, sehingga ya orang ketiga tidak dapat memakainya hingga salah satu locker terbuka. Contoh